Saudara-saudara yang dikasihi atas nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya ingin menyapa saudara-saudara sekalian yang berada di tempatnya masing-masing dengan menanyakan kabar. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Kiranya tetap dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan yang sehat tentunya. Terlebih dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan Yesus dan dalam menanggapi firman Tuhan untuk hari Minggu ini. Firman Tuhan dalam minggu kita hari ini terambil dari Matius pasalnya yang 9 dari ayatnya yang ke-35 sampai ke-38. Dan juga dilanjutkan pasalnya yang ke-10 dari ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita dan kiranya saudara-saudara sekalian dapat mengikuti dalam hati dan pikirannya masing-masing di tempatnya masing-masing. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus, Bartolomeus, dan Thomas, dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik kita hari Minggu ini ialah Allah yang berlimpah kasih setia. Kita tahu dalam keadaan yang sedang kita alami saat ini, bahwa keadaan yang memaksakan kita untuk tetap menjaga diri, menjaga jarak terhadap orang lain. Inilah yang membuat kita menjadi ada batas dan tidak dapat bertemu satu sama lain secara berlangsung dan seperti biasanya. Saudara-saudara sekalian, tentunya kadang kita berpikir bahwa kapan ini berakhir? Kapan ini dapat terlalui dengan baik hingga tuntas? Namun, pernahkah kita juga berpikir, saudara-saudara sekalian, bahwa dalam keadaan ini tentunya Allah melalui Yesus Kristus yang diutusnya tetap menyampaikan dan menyatakan kasih setianya terhadap kita yang percaya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus,
Dari Matius ini kita tahu bahwa Yesus menyembuhkan dan mengajar ke setiap rumah-rumah ibadat yang ada pada saat itu, dengan maksud menyatakan bahwa kerajaan surga, kerajaan Allah itu sudah dekat. Yang mana bahwa Allah ada di tengah-tengah kemunculan Yesus di dunia ini. Yesus menyatakan Allah itu senantiasa menyertai kita. Dengan perbuatan dan tindakan Yesus yang dilakukannya terhadap orang-orang di sekitarnya, menyatakan bahwa Allah senantiasa mengasihi kita melalui Yesus Kristus yang diutusnya. Tentunya juga Yesus menyatakan itu dengan bantuan ke-12 muridnya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengarahkannya serta berpesan kepada mereka, sembuhkanlah dan hilangkanlah roh-roh jahat dari orang-orang yang ada di sana. Artinya bahwa tidak hanya Yesus saja yang berusaha penuh untuk menyatakan kerajaan surga ini. Namun dari ke-12 murid Yesus ini tergambarkan bahwa disampaikan Allah itu ada untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat dari Matius ini bahwa Yesus juga disampaikan sebagai sebutan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Tentunya inilah yang ingin dimaksudkan, bahwa dari setiap keberadaan Yesus dalam setiap tindakan dan karya-karya Yesus di dunia ini, dengan menyatakan keberadaan Allah selalu ada untuk kita. Saudaraku sekalian, untuk itu Matius ingin mengajak kita bahwa kehadiran Yesus adalah untuk menyatakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah di sini menggambarkan kabar sukacita bagi semua orang dan bagi semua kalangan, tanpa terkecuali, tanpa melihat latar belakang dari orang tersebut, tanpa melihat kondisi kehidupan orang tersebut. Kita tahu bahwa orang yang sekalipun merasakan sakit, orang yang sekalipun kerasukan roh-roh jahat, Yesus hadir dan memulihkan mereka. Untuk itu kita harus mencerminkan melalui ini kebebasan dari keterbelengguan dan selalu membawa nilai-nilai kemanusiaan, yakni keadilan, kasih sukacita, dan lain sebagainya. Sebagai orang yang menjadi pengikutnya, sebagai gereja yang menjadi pewarta keberadaan Allah di tengah-tengah dunia ini, ada baiknya kita tidak sekedar memberitakan tokoh Yesus sebagai dasar dari iman Kristen, akan tetapi segala ajaran dan tindakan Yesus juga harus mengikuti kita dalam setiap perbuatan dan tindakan kita. Sehingga keteladanan Yesus itu pun menjadi wujud nyata dalam pribadi kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengutus mereka, menyatakan kerajaan Allah, memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit yang ada. Namun, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tahu bahwa perjuangan itu dan usaha itu, sekali lagi saya sampaikan, ialah dengan menyatakan kasih setia Tuhan, bahwa melalui mereka kerajaan surga dinyatakan di tengah-tengah mereka.
Hal ini juga sangat lekat hubungannya dengan gereja. Gereja sebagai media untuk menjalankan perintah utusan dari Kristus Yesus tentang kerajaan Allah. Gereja juga harus senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Gereja juga senantiasa menjadi sukacita bagi orang yang dilayani. Tidak memandang dan tidak melihat latar belakang dari setiap orang yang dilayani. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya juga ingin menyampaikan ada sebuah kisah bahwa seorang bapak terhadap anaknya selalu berusaha dan bekerja keras untuk anaknya tersebut. Segala sesuatu diperjuangkan untuk anaknya, yang terbaik untuk anaknya, yang selalu menjadi kebahagiaan bagi anaknya diberikan, dan tidak sedikit pun disia-siakan waktunya untuk berjuang bagi anaknya. Namun itu tidak sekali-sekali dinyatakan dalam wujud yang terlihat. Terkadang seorang bapak itu menutup-nutupi kasih sayang terhadap anaknya. Karena bisa juga kita tahu bahwa bapak itu kebanyakan gengsi, malu terhadap anaknya. Untuk itu dia tidak terlalu menonjolkan dari perbuatannya. Namun melalui itu kita tahu bahwa Allah pun seperti itu. Allah tidak menonjolkan apa yang sudah dilakukannya terhadap kita manusia, terhadap kita orang, dan terhadap kita sebagai orang percaya kepada Allah. Allah dengan tulus menyatakan kasih-Nya. Allah dengan tulus mengasihi kita dengan kasih setia yang berlimpah melalui Yesus Kristus yang diutusnya menjadi wujud nyata. Kasih setia Tuhan ada untuk kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tahu bahwa dari segala wujud nyata yang Yesus lakukan dalam perbuatan-perbuatannya di tengah-tengah kita, menyadarkan kita sebagai umat yang percaya kepadanya untuk tetap menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kerajaan Allah tentu saja membawa kabar yang mensukacitakan kita semua. Membebaskan, memberi keadilan, melepaskan dari keterbelengguan, dan tentunya menerima kasih daripada Allah yang berlimpah kasih setia itu. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Apakah kita sudah mampu menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah kita? Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita ikut campur tangan dan kita ikut merefleksikan hal itu dalam diri kita masing-masing. Kiranya kita menjadi pewarta dan penyampai kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Terkhusus dalam diri kita pribadi, kita mampu menyatakan kerajaan Allah, kerajaan sorga itu ada dalam hidup kita, sehingga kita menjadi sukacita di tengah-tengah dunia ini. Terpuji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin.